Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my English class with me as your English teacher, Miss Dila. Now we are going to learn about adjective clause. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan adjective clause? Ya, jadi adjective clause adalah klausa yang berposisi atau kedudukannya sebagai penjelas, atau kalau di dalam grammar itu sebagai modifier atau penjelas dari noun. Noun yang akan dijelaskan di sini adalah adjective clause. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa itu adjective clause? Adjective clause adalah klausa yang berposisi atau kedudukannya sebagai penjelas. Kalau di dalam grammar itu sebagai modifier atau penjelas dari noun. Noun yang akan dijelaskan oleh adjective clause. Nah, di sini di adjective clause itu ada beberapa materi. But for today we are going to two part of adjective clause. Yang pertama itu ada relative pronoun as subject atau disingkat menjadi RPS, dan yang kedua itu relative pronoun as object, RPO. Nah, materi pertama yang akan kita bahas itu adalah relative pronoun as subject. RPS di sini maksudnya adalah klausa yang mana menjelaskan subjek itu sendiri. Conjunctionnya itu ada who, which, and that. Nah, who di sini itu untuk person. Untuk which itu yaitu non-person. Nah, kalau untuk that di sini itu fleksibel ya, bisa untuk who dan juga which. Jadi oke. Di sini who itu untuk menjelaskan seseorang, which itu selain orang, dan untuk that itu bisa menjelaskan orang ataupun juga yang selain orang itu seperti benda atau hewan. Nah, contohnya itu seperti oke, contohnya di situ ada we see a man and he eats a chicken. Jadi di sini ada dua noun. Kalian tahu nggak dua noun itu yang mana aja sih? Oke, jadi noun di sini itu ada man dan juga he. Terus kalau mau kita gabungin kalimatnya tuh terus menggunakan conjunction yang ada di sini, kita harus tahu dulu dia ini person atau non-person. Jadi dari contoh kalimat di sini kita bisa lihat kalau man dan juga he itu merupakan person. Jadi kalau kalimatnya digabung kita menggunakan conjunction itu who. Nah, kalau udah digabung itu akan seperti ini kalimatnya. We see a man who eats a chicken. Jadi di sini he di sini itu diganti menjadi who. Nah, terus gimana Miss kalau dianya non person gitu? Jadi kalau non person, contoh kalimatnya yang man ini kita ganti menjadi dog. Dan he di sini kita ganti jadi it. Oke. Jadi contoh kalimat yang
pertama itu kan diganti menjadi who. Kalau untuk yang kedua itu kita ganti menjadi which. Itu seperti ini contohnya. Nah, di sini we see a dog which is a chicken. Jadi it di sini kita ganti menjadi which. Nah, untuk that sendiri itu fleksibel ya, bisa dipakai untuk person atau juga non person. Jadi kalau misalkan dianya untuk person itu kita tinggal ganti we see a man that eats a chicken. Kalau untuk yang non-person itu sama, we see a dog that eats a chicken, gitu ya. Jadi sampai sini untuk materi pertama relative pronoun as subject itu cukup paham atau mudah dimengerti kan? The next materi is relative pronoun as object atau disingkat itu RPO. Nah, RPO di sini itu conjunction-nya kembali ke objek atau menjelaskan suatu objek itu tersendiri. Conjunction-nya itu ada whom, which, and that. Di sini whom itu sama seperti who. Dia menjelaskan person, which itu non-person, dan that itu fleksibel. Bisa digunakan di whom atau juga di which. Oke, contohnya itu seperti nah, di sini contoh untuk relative pronoun as objeknya itu ada my sister sees a woman and Hafiz loves her. Jadi di sini nih ada dua objek. Kalian tahu nggak objeknya itu apa aja? Nah, di sini objeknya itu ada woman dan juga her. Terus coba kalian lihat sebelum untuk digabungin kalimatnya terus menggunakan conjunction di sini, itu kita lihat dulu kalimat di sini itu termasuk person atau non person. Kalian bisa lihat dari kalimat yang pertama, my sister sees a woman. Yang kalimat kedua itu Hafiz loves her. Jadi di sini dia itu termasuk person, kita menggunakan whom. Jadi untuk kalau kalimatnya digabung itu akan seperti nah, kalau kalimatnya itu digabung akan menjadi seperti ini. My sister sees a woman whom Hafiz loves. Kenapa Miss? Kok harusnya nggak ditulis? Itu karena di relative pronoun as object itu tidak boleh terdapat dua objek sekaligus di dalam satu kalimat. Jadi her di sini kita hapus dan kita ganti menjadi whom. Sampai sini paham? Contoh selanjutnya yang menggunakan conjunction which itu woman-nya di sini kita ganti menjadi cat dan kalimatnya akan seperti my sister sees a cat which Hafiz loves. Jadi kan tadi untuk kalimat yang which-nya itu yang di sini her ini kita ganti menjadi it, woman-nya kita ganti jadi cat. Nah, dapatlah kalimat gabungan yaitu my sister sees a cat which Hafiz love. Jadi it di sini itu diganti menjadi it.
Jadi untuk that sendiri itu sama aja. Contohnya seperti yang sebelumnya, itu ada we see a man that eats a chicken. We see a dog that eats a chicken. Nah, untuk yang relative pronoun as object begitu juga. My sister see a woman that Hafiz love, or my sister sees a cat that Hafiz love. Jadi sampai sini materi yang saya jelaskan berupa adjective clause yang relative pronoun as subject dan juga relative pronoun as object. Semoga penjelasan dari saya cukup dimengerti untuk kalian semua. I think that's enough. See you next time, and jangan lupa like, comment, and subscribe serta share supaya bermanfaat bagi banyak orang. See you.